Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Soki dengan NIM 2309116048 dari Sistem Informasi A23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan data mining. Oke, untuk daftar isi materi yang pertama yaitu kita menentukan studi case-nya, business understanding, data preparation, modeling, evaluation, yang terakhir yaitu development. Nah, untuk studi kasusnya di sini saya mengangkat mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, kemiskinan di Indonesia ini masih menjadi tantangan yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintahan. Dengan distribusi yang tidak merata di antar daerah, program bantuan sosial dari pemerintah ini seringkali kurang efektif dan kurang akurat nih dalam mengidentifikasi daerah mana sih yang harus membutuhkan bantuan tersebut, dan tidak ada nih yang mengidentifikasi faktor utama apa yang mempengaruhinya. Namun diharapkan dengan adanya metode klasifikasi ini kita dapat memahami distribusi kemiskinan secara objektif dan mampu membantu pemerintah dalam mengambil keputusan secara berbasis data. Oke, yang pertama yaitu business understanding. Untuk objek bisnisnya, proyek ini tuh bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi tingkat kemiskinan di setiap daerah yang ada di Indonesia berdasarkan berbagai indikator. Nah, sistem ini tuh diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Adapun akses situationnya, kemiskinan di Indonesia ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor termasuk pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumber daya lainnya. Namun tentang utamanya itu kurangnya sistem klasifikasi berbasis data yang dapat secara spesifik nih mengidentifikasi pola kemiskinan di setiap daerah. Selanjutnya, data mining goals-nya. Tujuan dari analisis ini tuh untuk melakukan klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia ke dalam beberapa kategori. Misal ada yang rendah, sedang maupun tinggi berdasarkan variabel-variabel yang relevan. Untuk proyek lainnya ini, dalam perancangan proyek ini mencakup langkah-langkah seperti memahami tujuan bisnis itu sendiri, mengidentifikasi masalahnya, mengeksplorasi dataset, memahami struktur dan pola data, menerapkan metode yang akan digunakan, mengelompokkan daerah berdasarkan tingkat kemiskinan, mengevaluasi performa modelnya, serta output dari hasilnya ini tuh menyediakan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis datanya. Oke, di sini ada data understanding. Untuk data understanding ini saya menggunakan dataset dari Kaggle. Selanjutnya untuk user guide-nya saya ini menyimpan data saya ke dalam GitHub. Di sini untuk describe data, di sini ada informasi data, menampilkan data yang ada di dataset serta tipe datanya serta jumlah banyak datanya. Di sini ada statistik deskriptifnya. Nah, comparison di sini menampilkan untuk di data understanding ini akan menampilkan berbagai macam visualisasi dari data yang kita gunakan. Sini ada beberapa macam. Nih. Nah, di sini di data understanding ini kita juga memverifikasi data quality. Misalnya di data kita ini ada missing value apa tidak. Terus itu kita akan mengecek outlier value-nya, duplicate value-nya. Nah, yang terakhir itu ada noise. Karena di dataset saya ini tidak ada data yang bersifat anomali, jadi saya tidak menggunakan noise itu. Selanjutnya, tahapan selanjutnya kita akan masuk ke data preparation. Nah, di data preparation ini kita akan melakukan yang pertama itu data cleaning. Nah, jadi di data kita ini akan kita bersihkan dari data-data atau anomali di dalam data itu. Misal kita akan melakukan heading missing value, heading outlier value, dan heading duplicate value. Nah, di sini untuk data saya sendiri itu yang pertama tadi kan saya sudah lihat bahwa tidak ada missing value, jadi kita tidak perlu melakukan yang namanya heading value lagi di data preparation. Untuk heading outliersnya, setelah saya cek di data saya ini terdapat beberapa macam outliers value-nya. Nah, untuk outlier value itu jika dia di bawah 10 maka dia akan dihapus, jika dia di atas 10% maka dia akan diabaikan saja. Selanjutnya itu untuk heading duplicate. Nah, dari data saya sebelumnya itu juga setelah saya cek bahwa tidak ada duplicate value, jadi di sini kita tidak melakukan heading duplicate value.
Selanjutnya kita akan melakukan konstruksi data. Nah, saya di sini menggunakan rekayasa fitur nih. Di sini saya menambahkan kolom baru yaitu wilayah rentan. Nah, untuk wilayah rentan ini saya mengidentifikasi dari IPM atau indeks saya mengidentifikasi dari indeks pembangunan manusianya. Jika indeks pembangunan manusia itu lebih dari 60, maka dia terkategori sebagai wilayah tidak rentan. Jika kurang, maka dia akan terindikator sebagai wilayah rentan. Nah, selanjutnya itu ada data reduction. Nah, untuk data reduction ini kita akan menghapus data yang kita tidak akan gunakan ketika kita melakukan modeling nantinya. Seperti di sini saya menghapus kolom provinsi dan kabupaten kota. Karena kenapa saya menghapus kolom tersebut? Karena kolom tersebut bersifat atau bertipe data string. Nah, di modeling ini kita tidak bisa menggunakan tipe data bersifat string. Nah, data preparation juga kita melakukan data transformasi atau di sini saya menggunakan mapping. Selanjutnya kita akan melakukan saving data. Klasifikasi yang setelah kita melakukan pembersihan. Di tahap selanjutnya kita akan masuk ke tahapan modeling. Nah, yang pertama kita tuh akan memilih modeling teknik yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan 3, yaitu ada KNN, decision tree, dan GND. Nah, untuk modelingnya yang pertama kita lakukan tuh yaitu split data dan normalisasi. Nah, saya di sini menggunakan split datanya itu di 70 30 untuk data pengujinya, 70 itu untuk melatih. Nah, kenapa saya mengambil 70 30? Karena di data saya ini terdapat data sebanyak 515, yaitu masih di bawah 1000. Agar kenapa juga saya mengambil 70 30 supaya keakuratannya bisa lebih tinggi. Di sini kita akan melakukan yang namanya begins and compare predict. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan evaluation. Nah, di tahapan evaluation ini kita akan mengevaluasi dari model yang sudah kita gunakan. Nah, setelah dilakukannya evaluasi ini, ditemukan nih bahwa model yang cocok untuk dataset yang kita gunakan di akhirnya yaitu di decision tree, dimana untuk akurasinya itu ada di 0,96. Ini untuk review prosesnya. Nah, di sini ada fitur selectionnya. Di sini kita melakukan tuning hyper saat evaluasi. Nah, bahwa akurasi sebelum tuning itu di 0,94 dan nah, di sini kita menyimpan model yang kita gunakan. Masuk ke tahapan prediction API-nya. Nah, di sini saya sudah menggunakan prediksi API. Nah, di sini tuh ada beberapa inputan yang harus kita masukkan sebelum kita melakukan prediksi. Nah, setelah kita execute, maka akan ada respon di sini. Nah, di sini untuk bagian dashboardnya bisa dilihat. Di sini ada klasifikasi kemiskinan, diagram lingkaran. Di sini ada scatter point. Untuk distribusi presentasi miskin menurut IPM, di sini ada diagram batang serta heat map yang ditampilkan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.